Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Nazifah dari kelas 6C PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya di sini akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS saya yang berjudul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang perlu oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia di dunia dan akhirat kelak. Karena dengan pendidikan manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Yang B, identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, penelitian ditemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Yang C, pembatasan masalah. Peneliti membatas masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, ada penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang D itu ada perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam peneliti tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, ada bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Yang E itu tujuan penelitian. Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua itu meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang F, manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi secara teoritis dan praktis. Yang pertama itu ada teoritis. Teoritis itu penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Yang kedua itu ada praktis. Praktis itu yang pertama ada bagi siswa. Nah, bagi siswa itu ada menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua itu ada meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif. Yang kedua ada bagi guru. Bagi guru itu mengetahui strategis pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran dalam materi globalisasi. Yang ketiga ada bagi sekolah. Bagi sekolah itu ada kepala sekolah dapat membuat program penelitian untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Bab 2 itu landasan teori dan kerangka berpikir. Yang A, landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. Yang A, belajar. Belajar pada hakikat adalah perubahan yang terjadi dalam diri seorang setelah melakukan aktivitas tertentu, walaupun pada kenyataannya tidak semua berubah termasuk kategori belajar. Yang B, hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkat laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Menurut Sutjana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Yang C, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Yang D, globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi global bermakna meliputi
seluruh dunia. Sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Yang kedua ada metode pembelajaran. Information search. Yang A, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang B, metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Yang C, karakteristik anak usia sekolah dini. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawa dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Yang B, penelitian relevan. Untuk menunjukkan bahwa penggunaan metode information search yang peneliti yang menggunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka penelitian mencantumkan hasil dari peneliti sebelumnya relevan dengan penelitian ini. Kurangnya dari segi kemampuan baik kurangnya bakat, pengalaman, kurangnya minat terhadap materi pembelajaran. Contohnya itu guru sering sekali mendapatkan murid yang enggak bertanya walaupun mereka terlihat sulit. Bab 3 itu metode penelitian. Yang A, pendekatan penelitian. Jenis pendidikan ini adalah penelitian tindakan kelas PTQ. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengalaman terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses dan direncanakan sebelumnya. Yang B itu kehadiran dan peran penelitian di lapangan. Dalam hal ini kehadiran penelitian dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTQ di sekolah adalah sebagai penelitian dan sekaligus sebagai guru. Yang C itu tempat dan waktu penelitian. Yang pertama hasil belajar PKN. Yang A itu definisi konseptual. Nah, definisi konseptual itu metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Yang kedua ada metode operasional. Metode operasional itu skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasamanya. Sampai sini presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.